DWP DIY. Tuwuh Tangguh Wiguna. Tepuk tangan yang luar biasa untuk panjenengan. Iya, perempuan itu dulu waktu kita memperingati Hari Perempuan Istimewa, jeh kemutan jeh Bu Erlina. Ya, waktu itu yang rawuh Gusti Putri sama Bu Ratu. Nandalem ada di ketugasan yang lain. Oke. Tapi waktu itu perempuan itu ketika laki-laki maju satu jangkah, perempuan itu untuk posisi yang sama harus majunya 5 langkah, 10 langkah dan sebagainya. Artinya apa? Artinya tantangan kita ke depan itu jauh selalu lebih berat. Tapi kita tidak ada yang mengeluhkan sebagai perempuan, mboten toh? Enggak ada yang pengen dilahirkan sebagai laki-laki toh? Mboten nggih? Mboten nonton ingkang badhe gantos toh? Oke, baiklah. Untuk itu sebagai perempuan dalam posisi apapun kita memang harus selalu berdaya. Bu Erlina nanti akan bicara soal keberdayaan, tapi bagaimana personal branding, bagaimana inner beauty ditampilkan. Kalau kita bicara soal Gusti Bendoro ini, kalau ngikuti jadwalnya, waduh. Tasih asring nitip Kang Putra kalian Bu Ratu? Tasih. Iya kan? Itu artinya bahwa Bu Ratu pun ketika menjadi permaisuri di sini, ketika menjadi anggota DPD masih loh pun titipi cucu juga kerso. Betul. Itu artinya bagaimana publik dan domestik menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau cerita sama Gusti Putri, pasti Gusti Putri juga seperti itu gitu ya. Kebetulan yang saya bocorin adalah Gusti Bendoro. Oke. Ya Gusti, sekarang kita ngobrol dulu. Ini sama teman-teman DWP ya. Boleh Mbak Ina dianggap teman-teman ya ibu-ibunya? Ya, supaya nanti kalau kita bicara tidak ada jarak di antara kita dan juga tidak ada dusta gitu ya. Oke, nanti kita boleh bertanya jawab. Baik, Gusti Bendoro, cerita dulu dong ke kita. Sebagai perempuan, kita dituntut untuk 1, 2, 3, 4, 5. Gusti kalau pas jadi ketua kelas di Badan Promosi Pariwisata, wah merdeka rasanya ya, karena di situ tampil menjadi pribadi sendiri. Betul. Tapi ketika kita bicara soal pribadi yang mempesona, itu kan dalam semua sektor ya. Ketika mendampingi suami juga pribadi yang mempesona, ketika tampil sendiri juga pribadi yang mempesona, ketika sama anak-anak kita juga menjadi pribadi yang mempesona. Apa yang terlebih dulu akan Gusti sampaikan ke kita? Jadi yang pasti adalah kita perempuan itu bukan seperti tadi tarian Nini Towong di mana kita terbuat dari kayu, dipoles ayu, terus tersenyum gitu ya. Tapi kita perempuan itu terdiri dari otak, rasa, emosi dan semuanya gitu. Sehingga kita jangan hanya dituntut untuk tampil ayu dan tersenyum. Tapi semuanya juga harus mengapresiasi kita pada saat kita emosinya lagi tidak bagus. Tentunya juga ibu-ibu juga merasakan kita emosinya itu up and down, apalagi kalau sedang datang bulan. Iya, betul. Setelah datang bulan, kita smiling, skin glowing setelah datang bulan dan lain sebagainya. Betul, iya. Dan ini terkadang memang tidak dipahami oleh laki-laki maupun juga teman-teman kita sesama perempuan terkadang. Jadi yang pasti adalah sesama wanita tidak boleh saling merendahkan satu sama lain, mencederai, apalagi gibah di belakangnya gitu. Nah, sing tertawa niku rada sengring-sengring mesti gitu. Iya, oke. Karena kan kita sebagai perempuan seperti tadi disebutkan. Kalau bapak-bapak berangkat kerja, ya udah cuman mikirin kerja. Kenapa bapak-bapak bisa fokus dengan memikirkan pekerjaan? Karena ada ibunya yang membereskan semuanya. Betulnya? Betul. Kalau nggak ada ibunya yang beresin, tentu bapaknya di kantor juga mikir, aduh cuciannya mau piye, aduh enje. Betul. Sehingga tadi perempuan itu banyak sekali rintangan dalam hidupnya. Jangan ditambah dengan gibah sesama perempuan. Nah, itu kan. Saya tuh pernah ngobrol loh sama Bu Erlina itu. Bu Erlina tuh diajarin ngobrol di mana saja kan kerso gitu ya. Dari kafe sampai angkringan itu beliau kerso. Bahkan ternyata perempuan sama perempuan itu, ini sing teng niki mboten enten pun. Agak ketemuan opo petan kok sing dirasani tetap perempuan yang lain gitu loh. Ya kan? Kae lho saiki kok tambah lemu. Kae lho kok gelange anyar. Waduh. Sih. Jadi artinya yang seperti itu, baik monggo enjeh Ibu dari DP3AP2KB Bantul, Sugeng Siang Bu Nini, Bu Irna, enjeh wonten ketugasan yang lain. Oke, matur sembah nuwun sampun rawuh. Nggih.
kita lanjutkan lagi. Jadi artinya memang begitu ya. Yeah. Kita jangan sampai justru mempersulit perempuan yang lain. Betul, Oke. kita harus mendorong. Ya. Kan kita temanya sudah luar biasa hari Yeah. ini. Nah, bagaimana kita semua perempuan itu harus bergandeng tangan untuk kita maju bersama. Oke. Susah loh jadi perempuan sendiri, kenapa tidak bergandengan tangan untuk maju bersama-sama? Oke, baiklah, itu leres sekali. Jadi bagaimana Ya. kemudian kita seharusnya, kalau begitu kan butuh personal branding ya Gusti. Betul. Nah, gimana memaknai personal branding untuk diri kita sebagai perempuan? Ya, pertama memang kita harus tadi jujur dengan diri kita sendiri gitu Oke. ya. Kita tanya, kita ini apa gitu ya. Jangan, oh suami saya mau melihat saya seperti apa. Jangan. Karena perempuan harus tetap memiliki kehidupannya sendiri, Ya. personal branding sendiri, Mhm. terlepas dari apa yang dilakukan oleh suaminya. Oke. Gitu ya. Jadi kita harus melihat kesukaannya apa, kegemarannya apa. Kalau saya mohon maaf kegemarannya ke desa wisata, nggak Oh. pulang-pulang saya di Gitu. Tapi suami nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Karena itu ketugasan. Juga nggak pulang-pulang, dia ke kelurahan juga. Jadi sama-sama tidak pulang-pulang. Iya, Pantes sama-sama. puteranipun pun titipaken guratun. Iya. Titip ibu, Iya. titip bude, titip Iya. semuanya banyak. Iya. Ya. Jadi Ketahui diri kita sendiri. Betul. Ya. Apakah yang kita senangi gitu Ya. ya. Saya memang passionate-nya adalah di pariwisata. Aja. Jadi background saya tekuni adalah di pariwisata. Ya. Sehingga itu menjadi branding dari saya. Tetapi apa yang membuat saya beda? Ya. Yaitu adalah satu, saya putra dari Nusa Dalem. Aja. Saya juga istri dari seorang ASN. Oke. Itu adalah pembeda juga. Ye. gitu, ye. Dan juga bagaimanapun saya punya background S2 di pariwisata, heritage and cultural. Itu Oke. sangat berbeda. Ya. Kenapa saya pilih S2-nya itu? Karena Karena? membedakan. Oke. Betul. Karena banyak orang yang sudah sekolah perhotelan pariwisata. Oke. Saya ingin beda. Ya. gitu. Jadi ini jadi unique selling point-nya. Betul, itu Gusti kenapa Bendoro. lalu saya juga menekuni di museum dan lain sebagainya. Jadi unique selling point-nya adalah di situ. Oke. Sehingga yang saya tekankan memang adalah di situ. Begitu. Ya, bahkan membuat wisata untuk kesehatannya, wellness dan sebagainya. Ya. Betul. Oke, baik. Jadi itu yang harus kita lakukan. Dan Ya. itu sama ya, dijalankan ya, bukan hanya Betul. sebuah pencitraan kan? Betul. Oke. Jadi sebisa mungkin yang menjadi unique selling point adalah skill dari ibu-ibu semua. Oke. Jangan dari perhiasannya. Oke. Jangan dari tata riasnya, Oke. jangan dari pakaiannya, Ya. tetapi apalah skill yang dimiliki oleh ibu-ibu semuanya. Oke. Dan sekarang baiklah. itu banyak sekali terakses secara free online, itu sudah bisa diakses, nggak seperti Baiklah. dulu. Literasi itu bisa Betul. tersedia di mana-mana. Ngaten Iya. ya Gusti. Iya. Tepuk tangan dulu dong untuk Gusti Bendoro. Nah, sekarang ke Bu Erlina nih. Ya, Siap. karena untuk urusan pemberdayaan perempuan, Iya. perlindungan anak dan sebagainya, beliau ketua kelasnya Iya. gitu ya di Yogyakarta ini. Baik, Ketua Bu suku. Erlina. Keberdayaan, ini kan Iya. harus kita sadarkan kepada siapapun. Kadangkala yang susah itu adalah sebetulnya kita berdaya, kita bisa, tapi sok-sok justru malah merendahkan diri kita sendiri untuk menjadi aku orang ngono kok, aku nanti kalau bisa gitu kan ya. Iya. Perempuan itu perlu percaya diri untuk Iya. bisa melakukan segala sesuatu tanpa Betul. harus meninggalkan kodratnya. Monggo Bu Erlina. Ya pada dasarnya perempuan itu kan benar-benar kuat ya, Yeah. tangguh juga. Yeah. Bayangkan sebagai perempuan yang mengandung, Ya, selama mengandung juga susah loh. ye. Bawa berapa kilo ya kita seharian sampai 9 bulan. Gendeot gitu. Melahirkan itu juga sulit. Ya. Itu tidak akan dialami oleh laki-laki. Laki-laki. Ya. Kemudian menyusui, membesarkan anak bersama-sama dengan pasangan sudah tentu. Ya. Itu kan bukti bahwa perempuan-perempuan itu tangguh. Nggih. Tangguh benar gitu. Ya. Nah, maka eman-eman banget ya kalau kemudian itu tidak ditingkatkan gitu, Oke. tidak digunakan untuk Ya. diri sendiri maupun kemudian berguna untuk orang lain. Ya. Nah, mengembangkan diri itu penting sekali seperti tadi Gusti Bendoro ngendika. Jadi jangan kita kemudian insecure gitu ya, insecure hanya karena ingin memuaskan orang lain. Nah. Ingin memenuhi tuntutan orang lain terhadap Oke, kita baik. yang seringkali juga kita nggak mampu misalnya ya. Ya lebih baik seperti tadi ngendika Gusti Bendoro tadi. Apa yang ada di kita kenali dulu, Oke. asesmen diri gitu ya. Kemudian apa yang bisa kita tingkatkan untuk kebisaan kita itu. Ya sekolah, kursus dan sebagainya itu tadi. Di YouTube juga banyak gitu Ya. ya.
termasuk memiliki fisik yang tangguh juga. Ya. Oh jangan kira saya suka YouTube-nya Adirai loh. Ngikuti itu karena saya suka olahraga itu. Itu untuk meningkatkan diri kita. Ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan kita itu yang makin capable tadi itu menumbuhkan rasa percaya diri. Oke. Rasa percaya diri untuk melakukan sesuatu bahkan untuk orang lain gitu ya. Nah itu penting sekali itu. Nah apa yang salah satu ketugasan kami di DP3AP2 itu kan ada yang namanya T-Saga dan Puspaga. Oke. Telekonseling sahabat anak dan keluarga dan pusat pembelajaran keluarga. Oke. Di situ ada konselor psikologi sama psikolog lah. Baik. Dan di situ kita bisa Curhat, konseling, konsultasi. Via telepon bisa? Via telepon bisa, online, media sosial semua ada. Mau datang langsung ke Puspaganya juga ada. Dan dijaga siapa yang kemudian dijaga curhat ke sana? kerahasiaannya dan gratis. Nah, wis kurang apa coba gitu. Nah, ini banyak sekali diakses oleh para perempuan. Ya. Baik anak-anak, remaja, ibu-ibu, bahkan banyak yang ibu-ibu gitu. Nah, ketika mereka insecure itu kemudian menghubungi gitu ya. Curhat ketika ada masalah-masalah dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian seringkali masalah-masalahnya itu juga yang sepele-sepele begitu ya, tetapi menimbulkan insecure tadi, ketidakpercayaan diri dan sebagainya. Terkait dengan fisik, saya nggak putih loh, rambut saya keriting. Karena apa? Karena tren saat ini itu kulit putih. Rambut yang lurus misalnya. Jadi Korea-Korea gitu. Yang Korea-Korea, yang langsing banget misalnya, sampai kayak kurang makan gitu. karena saya nggak model-model baju yang bagus-bagus itu ternyata yang SSXS gitu ya. Iya. Nah kemudian itu yang menumbuhkan ketidakpercayaan diri. Mau jalan di depan aja udah rasanya nggak nyaman. Aku kurang ini, aku kurang itu. Mau ngomong di depan orang juga begitu. Merasa kurang aja pokoknya. Saya kurang ini, kurang itulah. Jadi melihat orang itu seolah-olah orang itu akan mengejek kita gitu ya. Lewat di depan orang itu kayaknya orang ngeliatin gitu, kurang apa, kurang apa. Nah ini satu yang kemudian juga saya pelajari ibu-ibu ya. Kenapa para perempuan kita kurang olahraga? Kalau Gusti Bendoro ini dulu pemain sepatu roda loh, atlet loh. Iya, atlet ya. Sekarang juga kurang olahraga. Sekarang juga masih ya. Nah padahal itu kan tuntutan untuk kesehatan ya. Betul. Tapi para perempuan kita ibu-ibu ternyata malu untuk jalan. Keluar dari rumah jalan itu malu, apalagi sendiri gitu ya. Karena merasa orang lain ngeliatin, kurang apa sih bajuku, kurang apa dan sebagainya. Apalagi lari, nggak pede banget para perempuan kita kalau lari gitu. Karena apa? Kayaknya bokong saya gimana deh gitu. Takut kalau nanti ada yang nyolek deh, atau ngeliatin kok gitu gitu itu salah satu contoh aja Mbak Indah. Padahal semua perempuan butuh fisik yang kuat, tangguh ini. Dan itu butuh dengan olahraga. Betul. Jadi kemarin saya ketemuan dari salah satu yayasan yang terkait dengan aspek bencana, penyiapan bencana dan sebagainya. Mengatakan bahwa perempuan ini termasuk kelompok rentan, sehingga ketika pada saat bencana itu harus ditolong gitu, karena kelompok rentan itu. Saya bilang kalau saya ini termasuk perempuan rentan enggak ya ketika bencana gitu. Ibu kayaknya malah menolong deh. Jadi saya bilang ke yang bersangkutan bahwa perempuan termasuk kelompok rentan ketika perempuan yang masih anak-anak, ketika perempuan yang mengandung, menyusui, masih punya bayi, lansia perempuan, ataupun perempuan yang memiliki keterbatasan fisik khusus gitu ya. Tapi kalau kayak saya, kayak teman-teman saya yang ikut rapat pada saat itu, apakah itu perempuan kelompok rentan yang harus ditolong ketika ada bencana gitu? Harusnya kami punya fisik yang kuat, punya fisik yang tangguh, sehingga para relawan bencana itu bantuin yang rentan-rentan tadi. Kami nggak usah dibantu, kami harus bisa lari, harus bisa menyisihkan rintangan-rintangan bahkan gitu, sehingga relawannya nolong yang lain gitu ya. Laras. Saya ada cerita Bu Erlina. Kemarin beberapa waktu yang lalu kan sempat ada gempanya ibu-ibu, kerawas mboten? Iya, ada kan? Itu saya lagi ada di kantor DP3 AP2KB Bantul. Kan di lantai 2 ya. Karena di sana kan goyangnya agak kenceng. Itulah dia pelatihan. Kita semua perempuan lari ke bawah dengan kenceng. Nah, kita berarti kan bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Itu harus gitu. Iya. Baik. Jadi lari ya ibu-ibu. Iya. Sudah ada yang hari ini berlari tadi pagi? Dandan nggih, wawenjang nggih. Nggih. Tapi mandap saking mobil mriki to? Satu lagi Mbak Indah, perempuan juga harus bisa mengorganize.
manajemen gitu Ya. ya dengan baik. Ya. Harusnya bisa karena biasanya perempuan itu well banget gitu ngatur ini di rumah ya. Ya. Nah, maka ketika kemudian di luar pun sebagai diri sendiri itu Ya. juga harus bisa mengorganize tadi dengan baik gitu. Oke, baik. Biasanya perempuan manajer yang handal Iya, untuk keluarganya. saya tadi matur ke Gusti Bendoro, Bendoro. ya. Gusti Bendoro, saya sebetulnya ini kurang tidur loh. Iya, tapi Mata saya tetap kelihatan ya ini, karena berhari-hari saya kurang tidur gitu. Oke. Saya libur panjang kemarin itu pindah omah ke panti rapi. Saya ada yang, oh iya. anak iya. saya kecelakaan. Jeh, Jadi, iya. tetapi tetap ketika hari Senin saya harus kerja, saya tetap kerja. Ketika anak saya pada saat kecelakaan itu saya sedang tugas di Kulon Progo gitu, sehingga di Kulon Progo saya nggak bisa segera ya, harus well organized tadi, mengorganisir suami saya harus gimana, anak-anak saya harus gimana, yang lainnya ngurus ini ngurus itu semua dari HP, Oke. telepon, WA dan sebagainya. Baiklah. Saya tidak perlu untuk kemudian panik gitu, padahal kecelakaannya termasuk berat juga. Baiklah, kita Nah. kasih support untuk Bu Erlina yang Terima luar kasih. biasa. Ya, Ya. tepuk tangan untuk beliau. Nah, kemampuan-kemampuan itu yang sebagai perempuan kita harus meningkatkan kemampuan kita. Aja, baik. Ini luar biasa ya. Jadi dalam kesempitan pun kita Iya. tetap bisa berdaya. Iya. Ini yang harus kita sampaikan kepada siapapun supaya kita sama-sama bisa saling menginspirasi. Gusti, kalau Gusti kemudian bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, orang kan kadang kala, ayo mesti wah, ayo wong putri dalem, gitu je. Tapi kan bukan itu sesungguhnya. Gusti punya kemampuan yang bisa benar-benar dibanggakan dan itu juga membanggakan Bapak sama Ibu, pasti begitu. Ye. Apa sih rahasianya bisa mumpuni di banyak hal itu? Mendalami satu hal yang memang kita senangi. Jadi saya itu sebenarnya tidak terlalu suka untuk, karena begini, putri dari Ngersot Dalem itu 5. Oke, Semuanya hebat semuanya. ya, Dan memang kita selalunya bilang, oh ya hebat karena putrinya Ngersot Dalem Kanjeng Ya. Ratu gitu ya. Tapi kita selalu berlima ini mencoba untuk mendobrak dari kata-kata itu sebenarnya. oke, Sehingga kami semua pun memiliki personal branding atau kita menggali lebih dalam apa yang kita suka Oke. dan benar-benar mendalami hal itu gitu ya. Sehingga terutama mungkin saya nggak bisa ngomong untuk kakak-kakak saya, tapi saya sendiri adalah saya ingin beda dari kakak-kakak saya yang udah tangguh. Oke. Tangguh dan wibuno luar biasa gitu kakak-kakak saya. baik. 4 kakak-kakak saya ini. Dan gimana caranya supaya saya keluar dari kata-kata itu dan mendobrak itu. Yaitu dengan satu, mendalami satu hal yang memang benar-benar kita passion. Kalau ibu itu, ya, ibu-ibu suka, kalau saya pariwisata. Kalau ibu suka masak, masaknya apa? Apakah itu masak lauk pauk atau memang untuk mungkin makanan snack gitu. Oke. Dalami hal itu. Satu hal didalami. Apakah ibu ada yang suka finansial, ngitung Oke. uang? Ya. Ngitung uang ya. Seneng ngitung uang kalau bentuk ada bentuknya. Tapi kan juga harus dihitung pengeluaran dan lain sebagainya yang sebenarnya itu sangat sulit dan sangat malas kalau untuk dihitung. Misalnya finansial, dalami. Gitu. Oke. Jadi dalamilah satu keahlian, kesukaan yang ibu-ibu semua ini mau dan memang suka. Karena kalau mulai dari suka dulu ya, lalu kita bisa menggali ilmu itu lebih dalam. Ya, Sehingga terutama dari situ. Jadi bagaimana kita bisa keluar dari cangkang bahwa oh Gusti Bendoro itu bisa semuanya. Saya juga nggak bisa. Saya nggak bisa jahit, Ibu. Saya nggak bisa masak. Suami saya kurus kan. Itu bukan karena olahraga, karena istri yang nggak bisa masak. tapi kan berapa remen jajan. Iya kan kulinernya kan Betul. Jadi larisi ini kan je, Betul. laris UMKM suami dan saya sempat sebagainya. bilang, kamu bisa masak nggak? Saya bilang saya nggak bisa masak, tapi saya bisa bawa uang untuk kita beli makan. Oke. Jadi kita itu gerakan satu sama lain menarik sesama teman-teman perempuan juga, kan melarisi UMKM. Laras, leres nggih. Menjang menawi blonjo duren derek nggih Gusti. Kalau itu kayaknya suami saya nggak ngajak saya juga kalau itu.
Biasanya kalau habis kambing guling duren. Oke. Bahaya itu. Jadi begitu ya. Ye. Jadi kita dalami apa yang kita sukai, Betul. itu membuat kita menjadi berasa mumpuni di situ. Betul. Jadi kalau kita punya kekurangan, kita tutupi dengan kelebihan yang lain. Betul. Mboten saged masak berarti ya bisa cari duit buat beli masakan. Betul. Oke, Jadi baiklah. yang penting adalah harus pede tadi. Ya, leres ya. Banyak sekali acara di mana banyak nih bapak dan ibu datang gitu ya. Ya. Tetapi pada saat sesi bertanya, mayoritas adalah laki-laki yang bertanya. Ya. Nah, karena Oke. hari ini semua perempuan, nanti kita lihat. Kita coba, Iya. iya, mana perempuan-perempuan yang nanti akan bertanya. Satu lagi ke Bu Erlina sekarang. Kita kan lagi ngobrol soal personal branding ya, Bu Erlina. Sebetulnya hubungan antara keberdayaan dengan personal branding itu seperti apa? Apakah orang yang berdaya artinya dia bisa membangun personal branding juga dengan baik atau seperti apa sebetulnya? Biasanya begitu. Oke. Ya. Jadi ketika kita sudah memahami diri kita tadi ya, punya branding sendiri gitu. Ya. Orang akan mengenal saya itu seperti apa. Ya. Orang akan mengenal Gusti Bendoro seperti apa gitu. Ya. Dunianya apa saja gitu. Ya. Nah, sehingga kemudian itu akan menumbuhkan keberdayaan tadi karena dengan kita percaya apa yang kita mampu tadi, Ya. kemudian kita bisa membantu orang lain. Oke. Gitu. Memberdayakan orang lain juga gitu. Ya. Dalam hal perempuan seperti ini. Ya. Kenapa ibu-ibu yang ada di stand-stand itu, kelompok ekonomi produktif Desa Prima, Ya. itu kami berdayakan termasuk personal brandingnya tadi, Oke. sehingga mereka kemudian memahami diri sendiri, bisa mengembangkan diri sendiri dan berguna bagi orang lain. Baik. Bisa berkelompok juga dalam satu tim, Ya. sehingga satu kelompok itu bisa maju bersama. Nggak boleh saling melemahkan, saling ngerasani dan Betul. sebagainya tadi ya, That's tapi it. saling mendukung, saling support. Ya. Women support women. Gitu. Ya, baik. Nah, sehingga keberdayaan itu kemudian akan menular kemana-mana, akan lebih luas lagi gitu. Dari satu kelompok mereka akan menjadi agen perubahan bagi perempuan-perempuan lainnya di desa-desa atau di kalurahan-kalurahan. Yeah. Lebih luas lagi nantinya itu. Sekarang sudah ada 157 kalurahan gitu. Yeah. Nah, nanti akan lebih lagi dari tahun ke tahun kan akan selalu bertambah. Kita harapkan semua nanti para perempuan ini berdaya bersama-sama. Amin. Ya, tidak Ya. saling menjatuhkan tadi, melemahkan gitu. Ya. Tetapi ketika ada seseorang atau perempuan lain yang punya kekurangan, ya kita bantu. Oke. Kalaupun kemudian kekurangan itu tidak bisa ditingkatkan gitu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi dia harus pede dengan kekurangannya. Tapi kelebihan yang lainnya yang ditingkatkan Oke, gitu. Jadi baik. tidak perlu malu dengan kekurangan yang ada yang memang tidak bisa diapa-apain lagi. Oke, gitu kalau ya. masih bisa diperbaiki, Diperbaiki, mari kita perbaiki. dibantu gitu ya. Tapi kalau nggak bisa, Ya wes, ya kelebihannya yang kemudian kita Jeh. unggulkan. Nah, ibu-ibu kelompok ekonomi Desa Prima ini Ya. namanya kelompok perempuan rentan ya. Jeh. Ya rentan gitu. Ada Oke. banyak kerentanan-kerentanannya tidak hanya dari keluarga miskin. Jeh. Mungkin juga disabel, ada anggota keluarga yang ODGJ, Ya. mungkin HIV/AIDS atau kerentanan-kerentanan yang lainnya lagi. Misalnya ada yang ex-lapas misalnya gitu. Ya, baik. Nggak perlu malu, nggak Ya. perlu rendah diri, Oke. tapi kekuatan yang ada itu yang kemudian diasah terus, sehingga kemudian pede dan maju terus, Oh, tidak oke. melihat ke belakang mundur gitu. Anjay, Ya. ada, Jeh? Oke, baik. Baru mungkin seminggu yang lalu saya ke Desa Prima di wilayah Sri Gading, Gusti. Ya. Itu nipun Bu Erlina juga, tapi Betul. tadi Bu Irna yang dari Bantul ya, sama Bu Nini. Di sana saya temui teman-teman Desa Prima menika Gusti Putri, untuk bicara memperkenalkan diri saja malu. Ditanya, asmanipun sinten Ibu? Jadi menjawab nama itu dengan memalingkan muka, saking boten pedenipun. Nah di situ kita ajari untuk public speaking, Betul. karena mereka punya program-program. Jadi mereka tuh punya produk Ibu, ada Iya. peyek nih Gusti, Iya. ada kacang, ada teri, ada segala macam. Dan itu sudah saya sudah cicipi semua karena saya pun sangoni Gusti. Jadi saya tuh pulang gendoyotan itu karena ibu-ibu, Mbak Ina dibawa, Mbak Ina dibawa. Itu ternyata enak semua. Nah ini bagaimana tinggal mereka mempromosikan itu tadi ya. Iya. Ketika tidak bisa dalam satu hal, kita bisa belajar untuk memperbaiki diri. Nah, Oke, itu termasuk para ibu-ibu itu sudah punya produknya, Ya. tapi mau ngomong mempromosikan aja kan malu. Eze. Makanya kelompok-kelompok ekonomi produktif itu tidak hanya produknya yang ditingkatkan, tapi keberdayaan dirinya Betul. supaya pede, berani ngomong, berani J. tampil Iya. di desa, di musrenbang desa itu juga ngomong menyampaikan kebutuhan kepentingannya ya seperti Anjay, itu. Baiklah. Nah sekarang ada ibu-ibu yang mau bergabung bersama kami untuk memberikan pertanyaan
kepada narasumber berdua, mungkin bagaimana caranya, apakah mencintai diri sendiri itu penting? Nggih toh Gusti? Harus. Kadangkala itu jadi pertanyaan, boleh saya kesana nggih? Nyon sewu saya hati-hati supaya tidak jatuh lagi. Oke, baiklah sudah sampai di sini. Selamat pagi. Oh ini Ibu MC kalau Bu Eni ya. Monggo, badai pangantikan apa? Ada yang mau ditanyakan? Nanti juga teman-teman yang lain. Ijo sisi mriki wonten Ibu Ati. Monggo, Bu Eni silakan Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo jumeneng Ibu. Mohon izin ya, saya berdiri Bu. Yang di belakang kelihatan nggak Bu? Oh, Kelihatan, kelihatan. Je. Matur nuwun. Inje. Sebelah kiri kelihatan? Ini kepedean Gusti. Boten. Silakan Anje, Bu Eni. Ada ini mungkin menjadi permasalahan kami. Mungkin ibu-ibu semuanya sebenarnya tadi. Ada kemampuan di diri kami masing-masing dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing, tapi kadang kami malu. Gimana caranya untuk membesarkan hati kami agar bisa menjelaskan atau memberikan suatu gambaran bahwa inilah sebenarnya saya. Jadi mungkin itu benar nggak Bu? Ada yang seperti itu nggak? Wonten Ada, Iya, ternyata oke. banyak. Mungkin Iya. itu salah satu permasalahan kami, Mbak. Ya, Jadi kurang pede. Oke. Ence, tapi mungkin di sini saya agak kepedean yon pangapunten. Boten, Ence. Ence. Jadi mungkin itu pertanyaan dari kami. Sekali lagi matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ibu Eni. Monggo pun jawab rumiyin Ibu berkenan. Oh, ye. Pertama ibu-ibu, yang penting adalah pernah mencoba. Oke. Jangan takut untuk nyoba. Nyoba sekali, masih belum pede. Nyoba lagi 2 kali, 3 kali. Yakin deh Bu, kalau sudah 3 kali, 4 kali, 5 kali pede deh gitu. Tapi memang harus berani nyoba gitu ya. Satu yang tadi saya contohkan lari pagi misalnya. Wong kita butuh badan yang sehat kuat kan ya. Mau lari kampung, di kampung sendiri loh padahal ya, di kampungnya Dewi aja nggak pede gitu ya. Oke. Itu karena apa? Kita sudah membayangkan mau keluar rumah itu sudah membayangkan yang nggak enak gitu, yang menakutkan gitu ya. Padahal kalau kita coba sekali lari, ternyata ya dorang ngematke iki. Dorang delok kayak cuek aja gitu. Berarti sekali, oh ternyata enggak ya. 2 kali, oh ternyata nyaman ya. Sehingga 3 kali, 4 kali menjadi sebuah kebiasaan. Itu Oke. salah satu contoh gitu. Jadi Kita mau ala bisa lewat karena di biasa depan gitu. para laki-laki yang lagi nongkrong gitu Ya. aja udah takut duluan gitu. Aku digatekke. Tapi coba saja. Oh ternyata digatekke kok kepedean kita kayak digatek-gatek nih. Gitu. Ya, Nah, oke. wajib mencoba. Ngomong di depan orang, bicara di depan orang juga wajib coba gitu. Sekali 2 kali. Seperti ibu-ibu kelompok ekonomi Desa Prima ini, setiap bulan mereka wajib pertemuan, wajibnya itu 1 kali, tapi boleh lebih dari 1 kali. Ya. Setiap kali pertemuan yang memimpin harus berbeda. Ya. Digilir. Ya. Semua anggota itu harus memimpin. Nah, itu memberikan pengalaman. Ya. Kalau enggak pengalaman, enggak akan berani-berani. Oh ternyata rapopo kok gitu, oh ternyata bisa kok gitu ya. Oke. Makin terampil ketika dilakukan berkali-kali. Itu. Baik, nggih menika Allah bisa karena biasa, karena kita sering melakukan akhirnya kita akan bisa atau mampu. Enggak malu lagi ya Bu Eni. Kalau Gusti terus pundi Gusti? Nggih. Jadi memang masih banyak sekali wanita yang sebenarnya belum tahu value-nya dalam diri itu seperti apa. Gitu ya. Nah, monggo ibu-ibu itu menuliskan di sebuah kertas. Karena kalau udah mulai menulis, maka mulai terrealisasi, oh ternyata aku begini gitu ya. Jadi mulai tulis. Jangan cuma 1 hari selesai ya Ibu. Ini harus beberapa hari. Karena mood perempuan itu ada up and down-nya. Ya. Contohnya kalau misalnya kita sedang menstruasi misalnya. Kita selalu banyak memikirkan jeleknya diri. Ya. Badanku jelek, ini kok lebar, kulitku kok begini dan lain sebagainya. Ya. Tapi pada saat setelah menstruasi itu selesai, kebanyakan kita happy. Moodnya itu jadi tinggi gitu. Sehingga yang ditulis banyaknya bahagia. Sehingga kalau ibu-ibu semua di sini menuliskan, oke, kelemahan saya apa? Ya. Kelebihan saya apa?
Lalu apa yang ingin dicapai? Oke. Kamu ibu-ibu itu ingin menjadi wanita seperti apa? Begitu. Saya dari dulu kecil setiap kali ditanya itu mau jadi apa? Cita-citanya mau jadi apa? Saya bukan mau jadi polisi, mau jadi dokter, bukan. Tapi Saya mau menjadi seperti ibu saya. Jadi lebih real, bukan cita-cita sebuah pekerjaan, tetapi sebagai apa ibu nanti mau berguna menjadi seperti apa? Sosok. Ya. Jadi bukan, jadi saya mau berguna untuk bisa membantu masyarakat luas misalnya. Jadi bukan pekerjaan. Cita-cita itu jangan pekerjaan, tapi adalah sosok bagaimana ibu-ibu maunya seperti apa. Dari situ, maka saya punya target, saya ingin menjadi seperti ibu saya. Satu, bisa sosialisasi, bisa membantu secara sosial, bisa berguna sebagai masyarakat tentunya, sebagai ibu, sebagai istri, bahkan sebagai politikus gitu ya, atau sesuatu yang jabatannya beliau seperti itu. Sehingga sukses dalam rumah tangga, sukses dalam menjadi ibu, sukses dalam menjadi karir, dan sukses untuk masyarakat. 4 pilar ini. Sehingga dari situ saya pecah lagi, apa sih yang membuat saya bisa masuk ke lini-lini ini. Nah, ini menjadi tujuan hidup kita. Nah, dari situ kelebihan dan kekurangan kita apa untuk bisa mencapai ke sana. Aku harus banyak baca tentang berita-berita terkini. Itu harus dijabanin setiap hari dan lain sebagainya. Dengan kita mulai mengasah diri kita. Dulu awalnya saya di pariwisata, saya PD-nya tuh cuma segini, Ibu. Dengan banyaknya diskusi, bertemu dengan orang, membahas. Jadi kalau ketemuan sama ibu-ibu lain itu jangan cuma gibah gitu. Tapi harus berbobot. Ayo, ini gimana? Bahkan saya kalau kayak arisan gitu, saya nggak punya grup arisan gitu ya. Tapi saya memang punya pertemanan yang memang spesifikasinya adalah pariwisata. Jadi ketemu dengan orang-orang itu untuk berdiskusi tentang apa yang saya suka, gitu ya. Orang-orang bermanfaat. Dengan semakin banyak ilmu kita di lini itu, maka akan meningkatlah kemampuan kita untuk berbicara tentang subjek itu. Begitu. Baik, jadi ini self improvement ya. Bagaimana kita mengembangkan diri kita sebaik mungkin supaya dengan begitu nilai kita juga akan menjadi lebih baik. Siapkan amunisinya tadi. Betul. Sehingga tadi Bu Eni sampaikan gitu, kita nggak perlu ngomong tentang kebisaan kita gitu ya, kemampuan kita. Orang lain akan menangkapnya kalau kita kemudian makin mampu tadi. Nah, sebelum ibu-ibu bicara di depan orang, siapkan amunisinya dulu juga gitu, bahan-bahan, data-data dan sebagainya. Jadi maceng mereka sudah siap ya Bu? Kuncinya adalah ditulis supaya kita tahu, kita bisa mengapresiasi diri kita. Karena kita sudah menulis dan itu sudah bisa kita baca setiap hari. Siap untuk menulis ibu-ibu? Siap mboten? Satu lagi, Ibu badhe pangandikan menapa? Berdiri boleh? Terima kasih Mbak Indah untuk waktu yang diberikan Gusti Bendoro dan juga Ibu Erlina. Perkenalkan ibu-ibu sekalian, saya Ika dari DWP DPM PTSP DIY. Tadi disampaikan bahwa kita sebisa mungkin menghindari gibah ya ketika kita bertemu dengan teman atau siapapun. Tapi kita tidak bisa juga kemudian menghalangi mereka untuk bergibah ya. Nah, ketika mereka bergibah dan kemudian kok dengar-dengar ya itu membicarakan tentang kita, bagaimana kita bisa menghadapi kritik yang diberikan oleh orang lain terhadap personal branding kita gitu. Dan bagaimana kita harus bangkit lagi gitu ketika itu memang kemudian bikin kita down seperti itu. Terima kasih. Mbak Nuwun, tepuk tangan untuk Bu Ika. Wah, ini pertanyaan panjenengan yang lain bukan? Iya kan ya? Gimana caranya kalau kita dikritik gitu? Kita sudah mati-matian memperbaiki diri, tiba dikritik nggih. Terus gimana caranya kita? Tapi kritik itu juga kadang-kala ada gunanya loh ya. Jeta, monggo ibu-ibu silakan. Dari Gusti dulu, mau Bu Erlina dulu monggo. Sudah tentu ya, kritik itu selalu lah ada lah ya. Apalagi kami yang cukup banyak bertemu dengan orang dan sebagainya gitu.
Tetapi jangan sampai kemudian kritik itu membuat kita mundur. Oke. Gitu. Kritik itu justru wajib membuat kita makin maju. Harus. Gitu. Ya. Kita lihat dulu gibahnya itu. Kalau gibahnya itu memang benar kita harus meningkatkan sesuatu karena kita ternyata masih membutuhkan itu, ya kita lakukan, nggak perlu tersinggung gitu kan ya. Oke. Nggak perlu tersinggung. Tapi kalau gibahnya itu mau gibah waton gitu ya, Iya. ya nggak usah diperhatikan. Pokoknya Mengandung jangan sampai unsur membuat sirik kita, gitu iya, ya. Jangan Oke. sampai membuat kita kemudian mundur gitu. Oke. Kita Baik. tetap maju gitu Ya. terhadap orang-orang yang kemudian mengkritik yang bukan membangun Ya. gitu. Ya. Itu kan biasanya mengkritik itu karena justru dia nggak punya kemampuan itu gitu ya, ngiri lah istilahnya. Ngiri kali, nggak punya Iya. jalan kanan jadi ngiri terus gitu ya. Jadi berusaha untuk menjatuhkan orang, Laras membuat kita down. Oke. Dan kalau kita down seneng banget dia. Nah, gitu. Jangan puaskan dirinya gitu kan ya. Oke, oke. Dengan kita lalu menjadi down tadi, jangan gitu. Aja Kita ya. tetap harus maju. Jadi kita petakan ya mana kritik yang konstruktif atau justru kritik itu destruktif, hanya mau merusak kita. Ngiri itu tadi nggak ada sen kanannya gitu. Moga Gusti. Yang saya sering perhatikan adalah ibu-ibu yang sering begibah Ya. itu intinya adalah slow hidupnya Oh. dan tidak oke. bisa dipercaya. Oh. Jadi ibu-ibu yang Oke. banyak gibah itu adalah satu, hidupnya slow dan tidak bisa dipercaya. Oke. Sehingga kita harus jauh dari itu dulu. Jangan kita Masuk ke situ. teman mulai menggibah kita yang oh iya bener ya gini. Ya, jangan ya, karena ingat begitu ibu-ibu mulai gibah, orang lain persepsinya adalah orang ini tidak bisa dipercaya. Oke. Karena apapun akan keluar dari mulut penggibah. Oke. Rahasia keluarga orang lain bahkan bisa Dia keluar adalah dari situ. Berarti corong pemberitaan. Iya, gitu. betul. Berarti itu adalah satu. Anjir. Nah, kalau kita mendapatkan kritik, Ya. kita lihat tadi betul sekali. Kritik itu seperti apa? Hmm. Bila saya dikritik, Gusti Bendoro nggak paham tentang desa wisata gitu. Nah, itu kan kritikan buat saya. Ya. Berarti saya perlu belajar tentang desa wisata lagi. Oke. Tapi kalau dikritik, Gusti Bendoro nggak bisa masak, garam masaknya itu kanjeng gitu ya. Kasihan itu kanjeng kurus banget gitu ya, sampai nggak kopen gitu ya. Ya. Itu adalah sesuatu yang tidak benar gitu Ya. kan. Sehingga ya nggak perlu didengerin juga Bu, Oke. nggak perlu dimasukin hati. Ya. Ingat hati kita itu sudah penuh dengan keluarga, anak, bojo, orang tua, kakak, adik yang perlu kita openi dalam hati. Oke. Jadi ibu-ibu jangan ngopeni gibah-gibah yang nggak benar. Oke. Betul. Boten sisah ngebak-ngebaki Iya. hati ya Satu Teh. lagi, dengan Mbak yang Endah. tidak perlu nje. Kalau kita ngeladeni orang yang menggibah tadi, kita Ya. nambah-nambahin Ya. dan sebagainya, jangan lupa loh. Ya. Karena kita sedang ada di depan dia, dia menggibah orang lain. Oke. Tapi Berarti kalau kita ada di belakangnya, Dia kita yang menggibah. digibah loh. Jadi nggak usah nanggepin. Iya, oke, baiklah. Nah, karena ini ada kaitannya dengan DWP. Pertanyaan terakhir untuk closing statement sekaligus ya. Karena panjenengan adalah juga berada di sisinya Kanjeng gitu. Ibu-ibu yang lain kan juga di sisi bapak-bapak begitu ya. Media sosial. Nah, personal branding dan media sosial kaitannya dengan ibu-ibu DWP itu sepundi Gusti? Hati-hati tidak menuliskan status. Kadangkala kita tuh nggak kerasa kalau curhat. Meskipun hanya la haula wala quwata illa billah misalnya gitu ya. Terus nanti pakai emoticon nangis misalnya. Itu kan sudah curhat ya. Itu masuk personal branding nggak sih sebetulnya kalau kayak gitu? Iya, jadi ibu-ibu kalau lagi emosinya senang atau emosinya sedih jangan pegang handphone. Nah, oke. Intinya adalah itu, personal control, bukan Oke. personal branding ya, personal Oke. control dulu. Iya. Gitu ya. Kita lagi sedih-sedihnya, lagi berantem sama suami dan lain sebagainya, jauhkan itu namanya handphone dari kita. Satu, media sosial ada di handphone. Oke. Kedua, teman-teman kita Ada ada, di handphone. Bisa jadi kita keperucutan gibah. Ada yang nelpon kita jadi gibah dan lain sebagainya. Kok Jangan. status saya kayak ono ada apa gitu ya? Betul. Iya, oke. Nah, jadi kalau saya, media sosial saya memang dibentuk untuk develop personal branding. Oke. Itu kenapa jarang ada fotonya Kanjeng, ada fotonya anak-anak,
Ya. Bu, ada juga yang DM, Gusti ada apa sih dengan Kanjeng kok nggak pernah posting fotonya Kanjeng gitu ya. Oke. Nggak ada apa-apa, ya Ya. karena memang itu adalah personal branding Oke. gitu ya. Jangan sampai terus nanti saya terlalu mengumbar, karena begini, untuk perempuan, personal branding dengan media sosial ada suami di dalam media sosial kita Ya. terlalu banyak. Contohnya adalah seperti kita lagi diskusi seperti ini terus, iya ya kemarin bojo kuki gitu ya, terlalu bojo kuki, anak kuki, bojo kuki. Jadi kita dunianya hanya terlihat di sekitar itu saja. Oke, oke. Begitu. Ya, Bicaralah lebih banyak terhadap diri saya. oke. Saya itu seperti ini, opini saya seperti ini, Oke. bukan karena bojoku kemarin bilang kalau itu tuh begini gitu Oke. ya. Itu dihindari karena dominasi laki-laki itu di dunia maya juga banyak. Oke. Sehingga kalau saya terlalu banyak posting foto suami saya, oh ini cantelan suaminya aja gitu. Oh. Jadi itu oke. juga harus dibedakan, Ya. ibu-ibunya. Itu kenapa bukan saya ingin lebih unggul daripada suami saya, tidak. Tapi saya ingin keluar dari cangkang, oh ini adalah tentengan suaminya. Hanya pajangan untuk suaminya, tidak. Oke, ya. Jadi itu kenapa media sosial saya ada foto suami saya tapi dikit. Ada kok, Oke, ada. sudah terjawab ya. Jadi begitu. Yang penting itu tadi, pada saat emosi kita naik turun, Ya. jauhkan tangan kita dari handphone. Handphone, personal control. Ya. Ya. Betul. Monggo Bu Erlina. Betul yang disampaikan Gusti Bendoro tadi gitu. Ya, jangan curhat di media sosial lah Ya. gitu. Toh saluran-saluran resmi untuk kita bisa curhat itu kan ada, yang gratis saja ada. Klinik-klinik psikologi juga banyak gitu ya. Ada. Di puskesmas pun ada psikolog gitu yang Ya. bisa diakses Ya. dan malah justru rahasianya terjamin. Ya. Mau kita ngomong apa aja kan bisa gitu. Dan ada solusinya daripada curhatnya di media sosial malah nanti malah dibully orang dan sebagainya. banyak kompor ya. Nah, banyak kompornya tadi bukannya solusi yang kita dapatkan malah Ya. makin besar masalahnya gitu kan. Baik. Jadi memang kita harus bisa mengontrol jari-jari kita, Ya. omongan kita dan sebagainya. Enggak usahlah curhat-curhat di media sosial gitu Oke, ya. baiklah. Baik, matur sembah nuwun, tepuk tangan untuk beliau berdua, ibu-ibu. Terima kasih banyak Gusti. Sami-sami, Terima kasih Bu Mbak Indah. Erlina Anzeh. Ini sangat memberikan inspirasi untuk kita semua, sekaligus juga tambahan pengetahuan ya, supaya kita bisa melakukan atau memperbaiki diri kita sebaik mungkin. Jadi kalau kita ini ibu-ibu sekalian ini adalah ibu-ibu anggota DWP, ini bagaimana harus bersikap, belajar dari panjenengan berdua. Monggo katuran lenggah malih tepuk tangan yang luar biasa untuk Ibu GKR Bendoro dan juga Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM, Kepala DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta.